Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi setelah lama tidak mengupload video. Sekarang saya ingin membagikan salah satu video terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah, tugas akhir atau skripsi ya. Jadi di video ini saya ingin sedikit membagikan template tugas akhir atau skripsi atau karya tulis ilmiah ya, namanya macam-macam di tiap kampus. Nah, untuk template yang akan saya coba ulas ini adalah template standar yang sebagian besar sepertinya kampus-kampus atau perguruan tinggi menggunakannya ya, menggunakan kertas A4, margin kiri 4, atas kanan bawah 333, kemudian spasinya 2, terus mungkin nanti ada beberapa penyesuaian ya, maksudnya kalau misalkan di kampusnya teman-teman sekalian berbeda ya silakan diganti. Oke, di template ini ya seperti pada umumnya ya, yang menjadikan ini berbeda, kenapa kok saya membuat template ini. Saya sering menjumpai mahasiswa yang kesulitan untuk membuat satu tulisan yang menurut saya sebenarnya sederhana, mudah ya, merapikan template saja kadang-kadang susah gitu. Nah, ini sudah saya buatkan misalkan ya, yang menjadi kan kesulitan misalkan membuat nomor halaman ya. Nah, nomor halaman pertama ini kan kosong, tapi di sini nanti nomor halaman selanjutnya sudah Romawi ya, Romawi kecil, terus kemudian nanti di bawah juga ketika sudah masuk bab. Nah, itu kan halaman pertama di bab ini ada di bagian bawah ya, kemudian halaman berikutnya ada di bagian atas, terus begitu juga nanti kalau sudah pindah bab dia akan ke bawah lagi menyesuaikan urutannya ya. Nah, ini nanti bisa diurutkan, nanti ya saya buat untuk bisa urut ya. Nah, nanti bisa lanjut gitu. Nah, nanti bisa diganti, misalkan ini belum urut nanti tinggal page number, format ya, continue. Nah, sudah menyesuaikan nomor 3, 4 di bawah, 5. Nah, terus kemudian nanti ini di daftar isi itu juga sudah saya buat otomatis ya. Nah, jadi tadi bab 2 ada di halaman 4. Nah, ini kan masih halaman 7. Nah, ini sekarang kita update ya. Nah, update table, entire table, atau kalau hanya nomornya saja ya number only. Nah, di bab 2 tadi sudah berubah mulai dari halaman 4 ya, bukan halaman 7 lagi. Nah, tinggal nanti ini kalau misalkan ada format yang mau disesuaikan ya silakan bisa disesuaikan di blog, misalkan fontnya diganti, disesuaikan ya. Ini juga sudah saya beri komen-komen. Nah, terus ada daftar tabel, ini mungkin yang masih belum ya, belum saya buat otomatis ya, nanti lain kali akan coba kita bahas cara membuat daftar tabel otomatis, daftar lampiran, daftar gambar secara otomatis ya. Ini sementara silakan dibuat manual saja. Nah, terus kemudian juga saya lengkapi di template ini supaya nanti teman-teman yang ingin pakai bisa punya arah gitu ya. Kalau misalkan masih nol, belum mau memulai apa-apa, bisa melihat ini misalkan untuk latar belakang penelitian atau latar belakang masalah. Kita akan membahas paling tidak di latar belakang ada ini, ada sudah saya tuliskan 7, ada 7
paragraf atau alinea yang membahas yang pertama membahas fakta-fakta penelitian, membahas gap atau kesenjangan antara fakta dan harapan ideal, mempertajam permasalahan, menampilkan solusi pemecahkan masalahnya, penjelasan solusi. Nah, ini guideline, tapi mungkin nanti ya bisa disesuaikan dengan penelitiannya masing-masing ya. Oke. Dan yang harus diperhatikan misalkan kita membuat alinea, ini yang sering dilupakan bahwa kita harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik ya. Nah, biasanya dalam kalimat kita harus minimal ada subjek dan predikat gitu. Nanti silakan disusun, bisa paragrafnya berupa paragraf deduktif atau induktif. Nah, nanti bisa dikembangkan ya. Terus kemudian untuk citasi nanti bisa cek videonya, video saya juga nanti bisa dicek di link YouTube-nya ya. Kemudian rumusan masalah ya sudah saya kasih uraian di sini, nanti silakan bisa dibaca seperti apa penulisan rumusan masalah ya. Oke ya. Tujuan penelitian juga ya, sampai tujuan pustaka saya kasih contohnya. Nah, tapi ini dummy ya, artinya ini jangan kalau usah dipakai, ini sekedar contoh ya. Oke, untuk tabelnya bisa dipakai, ini juga tinggal disesuaikan nanti tabelnya. Oke, ada beberapa bentuk tabel nanti bisa dicek di bagian bawah nanti. Dan kerangka konsep juga ada contohnya, silakan bisa disesuaikan. Hipotesis ya. Terus ada juga metode penelitian. Nah, oke, ini sudah kasih panduan semua. Oke, terus kemudian kerangka operasional contohnya juga, ini sekedar contoh juga, nanti bisa diganti diedit gitu ya. Oke, definisi operasional semuanya sudah saya kasih komentar. Jadi semoga nanti dengan template ini ya kalian bisa satu langkah lebih cepat dalam mengerjakan ya, tinggal input isinya. Kalau misalkan nanti beda format ya, mungkin yang beda hanya fontnya, terus kemudian paragrafnya, misalkan line spacingnya single, double atau 1,5 ya, tinggal diganti ini ya. Oke ya, gambar, tabel dan sebagainya, grafik. Oke, pembahasan ini pun dummy ya, jadi ini nggak usah diperhatikan ya, isinya ini hanya dummy saja. Oke, mungkin itu template-nya, semoga bisa membantu. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.